Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat semuanya, sekarang kita akan melanjutkan kembali latihan tajwid kita pada surah Al-Lail. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Baik, yang pertama, ketika kita membaca wama, di sini dipanjangkan 2 harokat karena dihukumi mad tabi'i, ada harkat fathah berhadapan dengan alif. Wama jadi 2 harokat ya. Yughni, nah ini juga sama dibaca 2 harokat karena dihukumi mad tabi'i, ada harkat kasroh ni ya, lalu berhadapan dengan ya sukun. Anhu, ada nun sukun atau nun mati lalu berhadapan dengan salah satu huruf izhar, di sini huruf ha. Maka cara membaca nun sukun tersebut itu harus dijelaskan atau dilahirkan ya. Anhu, seperti itu. Ma dibaca 2 harakat dihukumi mad tabi'i ya. Maluhu, pada silah tawilah ya, karena ha domir berhadapan dengan huruf hamzah maka dihukumi mad silah tawilah dan dibacanya 5 harokat. Maluhu iza, bacaan iza di sini dipanjangkan 2 harokat karena dihukumi mad tabi'i, harakat fathah dzal berhadapan dengan alif. Iza, seperti itu. Tarodda, ini juga sama. Apabila diwakafkan maka dihukumi mad tabi'i dan dibacanya 2 harokat ya, karena ada harakat fathah berhadapan dengan alif. Di sini alif bengkok ya. Tetapi jika diwasolkan ke ayat berikutnya atau ke bacaan yang ada di depannya, maka di sini dihukumi mad jaiz munfasil. Alasannya karena ada mad tabi'i berhadapan dengan huruf hamzah di lain kalimat ya, antara kalimat tarodda dan kalimat inna ya. Dihukumi mad jaiz munfasil dan dibacanya bisa 4 atau 5 harokat ya. Contoh ketika diwakafkan, idza tarodda 2 harakat ya, menjadi hukum mad tabi'i. Tetapi jika diwasolkan, idza tarodda inna alaina lal huda. Jadi jika diwasolkan ke bacaan inna, maka di sini dipanjangkan 5 harokat karena dihukumi mad jaiz munfasil, seperti itu. Baik, selanjutnya inna alaina lal huda, dari bacaan i ditasydidkan ke na sekaligus digunakan karena nun yang bertasydid itu adalah huruf gunnah ya. Inna alaina, ketika membaca na di sini dihukumi mad tabi'i, dibaca 2 harokat. Lal huda, ini juga sama mad tabi'i, ada fathah berhadapan dengan alif ya, di sini alif bengkok. Baik, selanjutnya wa inna lana lal akhirata wal ula. Wa inna, ini juga sama huruf gunnah dan cara membacanya itu harus ditasydidkan sekaligus digunakan ya. Wa inna lana, mad tabi'i ketika membaca na ya, karena ada harakat fathah na berhadapan dengan alif. Lana jadi dibacanya 2 harokat. Lal akhirata, perhatikan ketika kita membaca a maka di sini dihukumi mad badal ya, karena ada mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah ya, namun huruf hamzah tersebut lebih dahulu posisinya daripada mad tersebut, maka dihukumi mad badal dan dibacanya 2 harokat. Lal akhirata wal ula, seperti itu. Wal, alif lam qamariyah karena ada tanda sukun di atasnya ya, seperti ini. Keterangannya bila mana ada alif lam lalu berhadapan dengan salah satu huruf qamariyah,
maka alif lam tersebut itu harus dizahirkan atau dijelaskan ya. Wal seperti itu. Wal ula, harkat dhammah berhadapan dengan waw sukun maka dihukumi mad tabi'i, dibacanya 2 harokat. Wal ula, ini juga sama, mad tabi'i, harkat fathah berhadapan dengan alif ya. Baik, selanjutnya fa'anzartukum naron talazza. Baik, perhatikan fa'ang ada nun sukun atau nun mati lalu berhadapan dengan salah satu huruf ikhfa, di sini huruf zal. Maka cara membaca nun sukunnya itu harus disamarkan ya. Fa'anzar, seperti itu ya. Fa'anzartukum, mim sukun berhadapan dengan huruf hijaiyah selain huruf ba dan huruf mim lagi, maka dihukumi izhar syafawi, dan cara membaca mim sukun tersebut harus dijelaskan ya. Fa'anzartukum naron talazza. Ketika membaca na di sini dipanjangkan 2 harokat, dihukumi mad tabi'i, harkat fathah berhadapan dengan alif, seperti ini ya. Perhatikan narong, kenapa bisa dibaca samar tanwinnya? Karena tanwin yang ada di atas huruf tersebut berhadapan dengan huruf ta yang merupakan salah satu huruf ikhfa, maka cara membaca tanwin tersebut itu harus disamarkan. Narong, seperti itu ya. Baik, selanjutnya talazza. Perhatikan ketika membaca Allah di sini dipanjangkan 2 harokat, dihukumi mad tabi'i, harkat fathah berhadapan dengan alif ya. La yaslaha innal ashqa. La dihukumi mad tabi'i, dibacanya 2 harokat. Yasla, ini juga sama, dihukumi mad tabi'i dan dibacanya 2 harokat. Ha, ketika membaca ha di sini dihukumi mad jaiz munfasil. Alasannya ada mad tabi'i lalu berhadapan dengan huruf hamzah namun di lain kalimat ya. Jadi antara kalimat la yaslaha dan kalimat illal ashqa ya. Jadi hamzah tersebut itu posisinya ada di lain kalimat, maka dihukumi mad jaiz munfasil. Dan cara membacanya itu 5 harokat ya. La yaslaha illal ashqa, seperti itu. Illal, alif lam qamariyah karena ada tanda sukun di atasnya ya. Ashqa. Perhatikan apabila diwakafkan maka di sini dibaca 2 harokat, dihukumi mad tabi'i ya. Tetapi jika diwasolkan maka dari ko langsung ditasydid dan kela ya. Contohnya innal ashqal ladzi, seperti itu ya. Tetapi kalau tidak diwasolkan dari bacaan sebelumnya, yaitu dari bacaan illal ashqa, maka hamzah di sini harus diberi harkat fathah. Contoh kita memulai bacaannya lagi di sini ya. Alladzi, seperti itu. Alladzi, ketika membaca zi dipanjangkan 2 harokat karena dihukumi mad tabi'i ya. Kadzdzaba wa tawalla. Nah, ini juga sama, dihukumi mad tabi'i, dibacanya 2 harokat. Wasayujannabuhal atqa. Perhatikan di sini ada nun yang bertasydid, maka cara membacanya itu harus digunakan ya. Wasayujannabuhal atqa, seperti itu. Alif lam qamariyah ya, karena ada tanda sukun di atasnya, seperti ini. Atqa, ta sukun, maka dihukumi al-hamas ya, merupakan salah satu daripada al-hamas. Maka cara membacanya itu harus ada nafas yang mengalir keluar. Atqa, seperti itu. Dan perhatikan apabila diwakafkan maka di sini dihukumi mad tabi'i, dibacanya 2 harokat ya. Wasayujannabuhal atqa. Tetapi jika diwasolkan ke bacaan atau ke ayat yang ada di depannya,
maka dari bacaan ko langsung ditasydin ke la. Contohnya wasayujannabuhal atqallazi, seperti itu. Baik, selanjutnya jika tidak diwasolkan dari bacaan sebelumnya, maka hamzah di sini harus diberi harkat fathah. Allazi, seperti itu. Allazi, ketika membaca zi-nya dihukumi mad tabi'i dibaca 2 harokat. Yu'ti, ini juga sama, dibaca 2 harokat ya, karena dihukumi mad tabi'i. Ma, ini juga sama, dibaca 2 harokat dan dihukumi mad tabi'i ya. Malahu, perhatikan di sini dihukumi mad silah qasirah ya, karena ha dhamir tersebut berhadapan bukan dengan huruf hamzah ya, maka dibacanya 2 harokat. Malahu yatazakka, yatazakka dipanjangkan 2 harokat, dihukumi mad tabi'i ya. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Perhatikan ketika membaca wama di sini dipanjangkan 2 harokat, dihukumi mad tabi'i ya. Li ahadin, perhatikan ada tanwin kasrotain di bawah dal, lalu berhadapan dengan salah satu huruf izhar, di sini huruf ain ya. Maka cara membaca tanwin yang ada di bawah dal tersebut itu harus dijelaskan suara tanwinnya ya. Li ahadin, seperti itu. Indahu, perhatikan nun sukun atau nun mati lalu berhadapan dengan huruf dal yang merupakan salah satu daripada huruf ikhfa ya, maka cara membaca nun sukun tersebut itu harus disamarkan. Indahu, seperti itu. Adapun ketika membaca hu-nya di sini dihukumi mad silah qasirah, karena ha dhamir berhadapan bukan dengan huruf hamzah ya, maka dibacanya 2 harokat. Indahu min ni'mah, perhatikan ada nun sukun lalu berhadapan dengan huruf idgham, di sini huruf nun, sekaligus dihukumi idgham bigunah ya, maka cara membacanya itu dari bacaan mi langsung ke huruf ni ya, sekaligus digunakan. Contohnya min ni'matin, seperti itu ya. Min ni'matin, perhatikan di bawah tak marbutoh itu ada harokat tanwin kasrotain lalu berhadapan dengan huruf ikhfa, di sini huruf tak ya, maka cara membaca tanwin tersebut itu harus disamarkan. Min ni'matin tujza, seperti itu. Tuj, perhatikan ada huruf jim sukun ya, sekaligus posisinya ada di tengah-tengah bacaan, maka dihukumi qalqalah sugro ya, dan cara membacanya itu harus dipantulkan dengan suara pantulan yang standar ya, atau yang tipis. Tujza, seperti itu. Perhatikan apabila diwakafkan, maka bacaan panjang di sini dihukumi mad tabi'i ya, tujza, seperti itu. Tetapi jika diwasolkan ke bacaan atau ke ayat berikutnya, maka di sini dihukumi mad jaiz munfasil. Alasannya karena ada mad tabi'i berhadapan dengan huruf hamzah namun di lain kalimat, antara kalimat tujza dan kalimat illa ya. Jadi di beda kalimat ya. Dihukumi mad jaiz munfasil dan dibacanya bisa 4 atau 5 harokat. Contoh ketika diwasolkan ya. Min ni'matin tujza illa btigha, seperti itu. Baik, selanjutnya illa btigha, di sini hamzah wasol, maka tidak dibaca ya, karena posisinya ada di tengah-tengah kalimat. Jadi dari ila langsung ke ba sukunnya, illab, seperti itu. Sekaligus dikolkolahkan ya.
karena huruf ba sukun dan posisinya ada di tengah kalimat, itu dihukumi qalqalah ya. Dan qalqalahnya itu qalqalah sugro. Cara membacanya harus dipantulkan dengan suara pantulan yang tipis ya. Illa btigha, seperti itu. Illa btigha. Ketika membaca gha-nya di sini dihukumi mad wajib mutasil. Alasannya karena ada mad tabi'i lalu berhadapan dengan huruf hamzah, namun huruf hamzah tersebut dalam satu kalimat ya, kalimat ibtigha ya, maka dihukumi mad wajib mutasil dan dibacanya bisa 5 harakat ya, atau 6 harakat bisa ya. Illa ibtigha wajhi, seperti itu. Wajhi jim sukun dan posisinya ada di tengah bacaan, maka dihukumi qalqalah sugro ya. Dan cara membacanya harus dipantulkan dengan suara pantulan yang tipis. Wajhi, seperti itu. Rabbihil a'la. Alif lam qamariyah karena ada tanda sukun di atasnya ya. Rabbihil a'la, seperti itu. Ketika membaca lanya di sini dihukumi mad tabi'i dan dibacanya 2 harakat ya. Wala sawfa yarda. Perhatikan, ketika membaca bo di sini dipanjangkan 2 harakat karena dihukumi mad tabi'i, harakat fathah berhadapan dengan alif ya. Di sini alif bengkok ya. Nah, baik sahabat semuanya, mungkin cukup sekian dulu pelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.